Hai, selamat pagi. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Seperti biasa, hari ini saya mau share lagi kegiatan saya. Jadi kali ini saya mau masak untuk makan siang ya. Kemudian seperti yang teman-teman lihat di meja ada jagung, ada udang, dan juga bumbu-bumbu. Karena menu ini adalah yang mau saya masak sekarang. Jadi hari ini saya mau bikin bakwan jagung ya, Mams. Dan kita masukkan dulu untuk jagungnya, kita mau blender dulu. Ini untuk jagung manisnya. Dan sekarang kita mulai masukkan bumbu-bumbunya. Bumbu-bumbunya itu ada 2 bawang merah, bawang putih, ada cabai merah besar, ada juga saya kasih ketumbar. Dan kalau teman-teman suka, teman-teman bisa kasih kunci ya. Jadi bukan kunci pintu rumah itu, tapi kunci bumbu ya, Mams. Atau bisa juga diganti laos ya. Jadi untuk rimpang-rimpangan itu kita bisa pilih ya sesuai selera. Karena ada juga yang resep pakai kunci atau diganti kencur atau diganti laos. Atau kalau nggak suka nggak apa-apa, nggak usah semuanya, itu juga masih enak kok. Karena ada beberapa versi ya untuk bumbu bakwan ini, ada juga yang pakai terasi malahan. Saya juga pernah nyobain semuanya, enak-enak aja sih, sesuai selera, jadi nggak usah dibikin ribet ya, Mams. Nah, ini untuk jagung pipilnya, memang sengaja saya sisain ya, karena nanti biar pas digoreng itu ada sensasi krus-krusnya gitu ya, sensasi jagung yang masih utuh. Kemudian langsung saya tambahkan tepung terigu, nanti juga saya kasih tepung beras ya. Beberapa sendok takarannya, kita untuk takaran menyesuaikan jagung manisnya ya, dan kadar air yang ada di dalam jagung saat kita blender tadi. Kemudian ini kita lanjutkan memasukkan gula dan garam ya teman-teman. Dan kita lanjut tambahkan soda kue ya. Mungkin untuk resep di sini teman-teman lebih mahir ya, teman-teman lebih berpengalaman daripada saya, dan mungkin resep teman-teman lebih enak. Ini hanya sedikit share versi saya teman-teman. Jadi nanti ceritanya bakwan jagung ini mau saya tambahin udang ya teman-teman. Jadi nanti di dalamnya itu ada udangnya bakwan jagung ini. Tadi itu saya beli 2 bungkus ya, sebungkusnya itu berapa ya, 3.500, isinya sedikit teman-teman, mungkin sekitar setengah on kali ya, karena dikit banget gitu, atau 1 on mungkin, pokoknya dikit. Intinya ini ukurannya sedang ya, harganya itu 3.500 dan saya beli 2 bungkus. Kemudian nanti itu rencananya kalau si udangnya sudah habis, karena saya kan belinya sedikit, nanti sisanya tanpa udang ya bakwan jagungnya. Jadi nanti ada 2 piring dengan isi yang berbeda ya teman-teman. Jadi hari ini di luar tuh lagi mendung banget teman-teman, dan berpengaruh banget untuk videonya, jadi agak-agak gelap gitu ya teman-teman, karena memang lagi mendung cuacanya. Ini saya sudah mulai mendidihkan air untuk bikin sayur. Tadi sudah matang ya jagungnya. Ini kita nunggu airnya mendidih, dan itu sudah mulai terlihat mendidih ya teman-teman. Sebentar lagi kita masukkan untuk sayur selada. Kemudian kita gercep memotong dulu ya teman-teman, memotong bumbunya. Ini bumbunya seperti biasa, karena mau saya bikin sayur asam, bumbunya bawang merah, bawang putih, ada cabai besar, ada tomat yang diiris-iris, kemudian laos. Dan itu tadi saya beli selada airnya 5 ikat ya teman-teman, itu saya semuakan, saya masak semua. Karena kayaknya kalau mendung-mendung gini cocok banget ya teman-teman, bisa bikin ngabisin nasi ya teman-teman, walaupun bumbunya walaupun dengan menu sederhana. Dan ini saya tanpa micin ya, kalau khusus sayur asam itu saya cuma bumbuin untuk ininya, seasoningnya hanya gula dan garam aja ya teman-teman. Untuk takarannya seperti biasa, disesuaikan dengan selera. Kalau saya sih suka sayur asamnya itu agak-agak kecut-kecut, agak kecut manis gurih gitu ya teman-teman, sukanya itu. Jadi
seperti itu tadi takaran gulanya. Jadi kadang-kadang kalau saya lagi nggak males ngulek ya teman-teman, seperti sekarang saya cuma iris-iris aja. Biasanya tuh bumbunya tuh saya tambahin kemiri ya teman-teman. Terus kalau mau ini diulekin semua itu bumbu-bumbu yang saya sebutkan tadi, biasanya saya ulek semua. Jadi kuahnya itu agak-agak merah gitu ya teman-teman. Karena ini versi yang sayur asem versi yang bening, versinya orang yang males ya teman-teman. Jadinya diiris-iris aja. Tapi nanti biasanya saya suka ancurin itu si tomat itu di panci supaya ada rasa asemnya di kuahnya. Jadi tanpa asem ya teman-teman, saya nggak pakai asem. Berhubung cuaca lagi mendung ya teman-teman, jadi seperti biasa kita bikin cemilan ya teman-teman. Dan kali ini saya mau bikin cemilan untuk anak-anak saya, dan entahlah ini apa judulnya teman-teman, karena kita memanfaatkan bahan yang ada di kulkas ya teman-teman. Ini ada pisang yang sedikit kematangan, jadi kali ini saya mau bikin bolu-boluan gitu ya teman-teman, karena bahannya ala kadarnya. Dan ini ada sekitar 19 buah pisang. Saya nanti campurin itu yang dikresek itu ada setengah butir kelapa parut ya teman-teman. Lalu ada 2 sendok makan gula merah, 1 bungkus vanili, dan santan cair. Oh ya, ada juga tepung tapioka ya teman-teman, 2 sendok makan. Lalu saya campurin tepung terigu sekitar berapa sendok ya, 9 sendok atau berapa ya, saya lupa. Ini kita hancurin dulu ya teman-teman. Setelah kita hancurin pisangnya, boleh pakai alat apa aja. Ternyata alat ini kurang efektif juga ya teman-teman, lama-lama saya lebih enak pakai kayak ulekan ataupun centong ya teman-teman, biar lebih mudah. Setelah itu kita tambahkan 1 bungkus vanili ya teman-teman, dan ini opsional. Kalau teman-teman misal nggak ada ya nggak apa-apa ya teman-teman. Kemudian supaya gampang dibentuk dan lebih padat lagi ya si pisang ini, jadi saya tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka dan sekitar 15 sendok makan tepung terigu ya teman-teman. Saya pakai tepung terigu pro rendah, protein rendah. Ini baru saya hitung lagi ya teman-teman, sekitar 15 sendok makan. Jadi ceritanya ini cuma campur-campur aja ya teman-teman, semua diaduk-aduk jadi satu ya teman-teman. Dan kemudian ini ada gula pasir, lalu saya tambahkan sekitar 7 sendok makan teman-teman. Untuk rasa manisnya sesuai selera ya teman-teman. Dan saya juga tambahkan santan cair, saya masukkan 1 bungkus semuanya ini. Lalu nanti saya juga tambahkan garam ya. Jadi cuma diaduk-aduk aja ya teman-teman, semuanya dicampur. Nih saya tambahkan 1 centong ya teman-teman air. Jadi untuk kayaknya ini terlalu padat, tadi saya tambahkan sedikit. Dan barusan juga saya tambahkan setengah butir kelapa parut ya. Jadi ini ceritanya memanfaatkan barang yang ada di kulkas. Kok barang ya teman-teman, bahan, maksud saya bahan yang ada di kulkas kita manfaatkan ya teman-teman, daripada ini mubazir ya teman-teman. Karena bosan juga ya kalau pisangnya digoreng-goreng, apalagi saya kalau agak kematangan gini kurang suka ya teman-teman kalau digoreng gitu ya teman-teman, karena lembek gitu ya. Entah kenapa kurang suka kalau lembek-lembek gitu ya kalau digoreng pisangnya. Dan kemudian ini sudah selesai ya teman-teman, sudah siap kita kukus sebentar lagi. Jangan lupa dihentak-hentakan sedikit ya teman-teman. Dan terakhir ya teman-teman, untuk penambahan gula merah teman-teman bisa skip ya teman-teman, karena saya nanggung banget nih 2 sendok makan itu nggak ngaruh banget ya teman-teman ke rasa. Jadi lebih menang gula pasirnya. Jadi daripada nanggung bisa di skip ya teman-teman untuk gula merahnya. Alhamdulillah, dan ini hasil akhirnya ya teman-teman, sudah matang. Jadi saya juga goreng ikan asin ya teman-teman, yang gepeng-gepeng itu ikan apa ya, entah yang kecil-kecil itu. Tadi nggak kerikot karena baterai saya habis total ya teman-teman. Kemudian ini saya bikin teh anget ya teman-teman, teh manis anget untuk Pak suami. Karena ini cuacanya mendung banget ya teman-teman, jadi cocok banget untuk kita makan dan ngemil-ngemil ya teman-teman. Karena biasalah kalau mendung kayak gini pinginnya tuh mager aja ya teman-teman, di rumah males keluaran, jadi kita banyakin ngemil di rumah ya. Kalau mager tuh biasanya banyak ngemil ya teman-teman. Dan ini yang tadi saya masak sayur selada airnya ya teman-teman, yang dimasak sayur asem. Dan ini bakwan jagungnya.
yang isi udang. Kemudian ini tadi saya bikin sambal nggak saya record. Tadi itu saya untuk bakwan jagungnya bikin 2 piring ya teman-teman, dan ini untuk yang tanpa udang. Jadi saya pisahkan, dan kemudian ini untuk ikan asinnya, dan ini bolunya teman-teman. Ya seperti inilah, alhamdulillah ya teman-teman, dengan menu sederhana kita bisa menikmatinya ya teman-teman, karena tanpa campur tangan Allah menu ini tidak bisa terhidang di meja ya teman-teman. Dan kemudian yang terakhir saya ucapkan terima kasih jazakumullah khair untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita dan lapangkan rezeki kita. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum.